Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Eksa Aurelia. Saya dari HTNB dengan NIM 103240062. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarimah hudud, terus kisos dan diyat, yang terakhir reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jarimah hudud terlebih dahulu. Jarimah hudud ini merupakan hukuman yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had ini sendiri itu merupakan hukuman yang sudah ditetapkan dengan syarak. Jarimah hudud memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar hukumnya itu ada di Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Yang termasuk jarimah hudud itu ada banyak. Yang pertama itu jarimah zina, jarimah menuduh zina, jarimah perampokan, jarimah pembunuhan, jarimah minuman keras. Saya akan menjelaskan tentang jarimah zina terlebih dahulu. Jarimah zina itu merupakan hubungan seks yang dilakukan di luar nikah. Hukumannya itu ada dua. Yang pertama itu jika seseorang pelakunya itu musan. Musan itu merupakan pelakunya itu sudah menikah, maka akan dijatuhi hukuman dengan dirajam. Yang kedua itu ada ghoiru musan, pelakunya itu berarti belum menikah, itu bisa dijatuhi hukuman dengan hukuman cambuk. Selanjutnya jarimah hudud itu ada banyak. Yang pertama itu bugoh itu merupakan keluar dari ketaatan pemerintah. Hukumannya itu bisa dijatuhi hukuman dengan diperangi sampai orang tersebut kembali ke ketaatan pemerintah. Tapi ada yang bilang juga, ada yang berpendapat itu bisa dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya ada hirabah. Hirabah itu merupakan pencurian bersenjata. Itu bisa dijatuhi dengan hukumannya itu bervariasi sampai juga bisa dihukum mati. Terus ada ridah. Ridah itu merupakan murtad, keluar dari agama Islam. Itu hukumnya itu konversional. Dikatakan konversional karena perlu penggalian kaidah lagi, karena hukumannya itu belum pasti. Tapi ada yang berpendapat itu bisa dihukum mati. Selanjutnya ada sarikah. Sarikah merupakan pencurian dengan syarat, itu bisa dipotong tangannya hukumannya. Terus ada kizof. Kizof itu merupakan menuduh zina tanpa bukti, itu bisa dihukum dengan cambuk. Terus selanjutnya dampak dari jarimah hudud itu yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Terus dengan perlakuan banyaknya jarimah hudud itu makin meluasnya perbuatan kriminal. Dan ada juga tujuan dari jarimah hudud itu yaitu menjaga harta dan juga keamanan, dan juga menjaga akidah. Terus selanjutnya menjaga stabilitas negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kisos dan diyat. Kisos merupakan hukuman yang diberikan secara setimpal untuk pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Sedangkan diyat itu merupakan bayaran atau ganti rugi yang harus dibayar kepada pelaku pembunuhan atau penganiayaan. Menurut mazhab Maliki itu pembunuhan itu dibagi menjadi dua. Yang satu itu, yang pertama itu pembunuhan dilakukan secara sengaja, yang kedua pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan juga Syafi'i itu pembunuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama pembunuhan dilakukan secara sengaja, yang kedua itu pembunuhan secara semi sengaja, dan yang ketiga itu pembunuhan karena kesalahan. Dalil larangan pembunuhan itu ada di Quran surat Al-Isra ayat 33. Diyat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama diyat mughaladoh atau diyat berat.
diet berat itu merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja atau hampir sengaja. Bisa dibayar itu dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu salah satunya 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun, 30 ekor unta lagi unta betina dengan umur 4-5 tahun, 40 ekor unta lagi unta bunting. Yang kedua itu diet mukhafafah atau diet ringan. Diet ringan itu merupakan pembunuhan secara tidak sengaja. Bisa dibayar menggunakan 100 ekor unta yang berbeda. Itu dibayarnya itu bisa diangsur selama 3 tahun. Sedangkan yang mugolado itu bisa secara tunai, bisa juga secara diangsur. Yang terakhir itu diet anggota tubuh. Diet anggota tubuh ini, hukumannya ini tergantung dengan lukanya. Yang contohnya 100 ekor unta itu untuk bagian anggota tubuh yang berpasangan itu lukanya itu ada di bagian anggota tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga gitu. Yang 50, terus selanjutnya 50 ekor unta itu untuk satu anggota tubuh yang terpotong. Dan juga ada lagi 33 ekor unta itu untuk lukanya berada di kepala atau perut. Diet dan kisos ini ini mengandung manfaat, yaitu agar menciptakan keadilan di masyarakat dan juga agar tidak saling membunuh dan juga menganiaya satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam yang berada di Indonesia. Di masa reformasi, hukum Islam ini semakin kokoh dan semakin kuat, yang mampu sejajar dengan dua sumber hukum nasional, yaitu diantaranya dua sumber itu yaitu hukum nasional, hukum adat dan juga hukum barat. Bagi bangsa Indonesia sendiri itu sangat harus ada hukum nasional yang mengatur keberlangsungan beragama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum Islam ini mengandung hukum-hukum Islam yang lain, seperti contohnya hukum perkawinan. Hukum perkawinan ini bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada hukum waris. Hukum waris ini hukum yang mengatur hak kepemilikan dari seorang pewaris, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dan yang terakhir itu ada zakat. Zakat ini merupakan kewajiban umat Islam untuk menyisihkan hartanya dan akan diserahkan itu untuk bagi orang yang berhak menerimanya. Zakat ini, harta dari zakat ini itu akan menjadi suci dan berkah bagi orang yang mengasihinya, dan juga ada wakaf juga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.